Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya di masa pandemi ini. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sekarang itu aku nggak bakalan trading. Kita obrolin aja. Jadi tadi ada beberapa temen yang chat di Telegram, di grup juga, di chat pribadi nanya pakai strategi apa. Nah, sebenarnya kalau di sini aku tradingnya cuma pakai satu strategi ya, itu pakai strategi follow the trend. Jadi jadi aku liatin dulu ya. Jadi untuk pertama kan setiap kita trading itu kan kita harus tahu dulu nih market yang baiknya itu kayak gimana. Jadi kalau aku paling bisa nggak bisa itu main di market OTC. Jadi market OTC itu paling aku hindari ya, karena pergerakannya bisa dibilang itu nggak stabil, nggak bisa diprediksi lah, nggak bisa diprediksi pergerakannya. Jadi aku hindari itu. Jadi kebanyakan kalau Sabtu Minggu itu tradingnya agak nyantai lah. Jadi semalam aku tradingnya itu sampai di angka kalau nggak salah 3 jutaan. Nah tadi itu aku trading itu dapatnya itu sekitar 200 ribuan. Jadi 200 ribuan itu udah cukup di hari Minggu ya, karena target aku itu satu hari itu 300 atau 500 ribu. Itu udah minimal 300, maksimalnya 500 ribu. Itu target aku pribadi. Nah jadi sekarang kita ngobrolin masalah teknik. Teknik aku itu cuman follow the trend. Follow the trend itu artinya kita mengikuti arah trend. Jadi ketika trennya kayak gini, itu udah pasti aku nggak bakalan trading. Itu udah pasti. Aku nggak bakalan maksain diri buat memperkosa market ya. Kecuali kalau aku punya saldo mungkin 1 miliar, aku berani. Tuh. Jadi aku bakalan trading itu di market yang kayak gini, yang stabil. Terus yang kayak gini ini udah pasti aku bakalan trading. Nah tapi kebanyakan kan kelewatan, jadi nggak apa-apa lah, daripada kita maksain trading di market yang nggak bisa kita prediksi, nanti bakalan malah ngabisin uang kita kan. Sebenarnya aku sih ada satu trik, itu trik perhitungan candle. Itu sebenarnya bisa kita pakai di market sideway. Tapi kadang-kadang aku juga males sih pakai itu. Tapi tergantung mood aja sih, kalau emang lagi pengen pakai itu ya kita pakai. Cuman kalau paling suka sih follow the trend aja. Oke, itu untuk strategi yang aku pakai. Kemudian untuk indikator. Untuk indikator aku aktifin cuman ini, alligator dan SAR parabolik. Nah, untuk alligatornya itu aku pakai jauhnya ini 0, ini 5. Nah, sisanya default. Ini aku dapat di grup Trading Empire Trading, grupnya Kang Yuda ya. Tuh. Nah, sebenarnya fungsinya kalau kita bikin ini jadi settingan ini jadi default itu boleh. Karena kan kita fungsinya alligator dan SAR parabolik ini untuk nunjukin arah tren aja sih, biar kita lebih yakin aja. Oke, jadi itu untuk indikator. Terus untuk money management. Nah, untuk money management usahakan kita itu open posisinya kan 1% dari modal. Nah sebenarnya aku udah bisa, karena di sini saldoku udah 4 juta, aku udah bisa open posisi di angka 40 ribu sebenarnya. Tapi karena aku pengen menjaga psikologi, jadi lebih baik aku open posisinya di sini di 14 ribu aja. Ini 14 ribu, misalnya kalau loss kita pakai sistem kompensasi. Ini kedua, ketiga, ini keempat, ini ke satu, sorry, ini kompensasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ketika kita loss untuk kompensasi yang ketiga, kita seharusnya udah stop dulu, kita cooling down, kita berhenti sejenak trading.
kita cek-cek dulu momen yang pas untuk pembalasan kompensasinya. Oke, jadi kayaknya di sini nggak bakalan trading, tapi coba kita lihat aja ya. Kita coba lihat di 15 detiknya. 15 detik itu arah tren menunjukkan kenaikan. Terus kita cek di 5 menit. 5 menit itu masih ada tanda-tanda kenaikan. Di 1 menit 1 menit sebenarnya masih ada peluang untuk naik. Coba kita ambil buy ya. Jadi agak delay sih. Wow, delaynya keras banget. Delaynya lumayan ya. Tapi kemungkinan ini bakalan loss karena aku ambilnya itu di tengah banget. Nih, kalau kita ambilnya di bawah sih enak tadi. Nah sebenarnya kan tadi rencananya aku nggak trading, cuman ini kayaknya lagi bagus untuk uptrend. Lagi bagus untuk uptrend, jadi aku open posisi aja deh beberapa kali. Dia turun. Seharusnya tadi sih profit seharusnya. Kalau kita ambilnya pas ya. Apa loss, berarti kita siapin kompensasi di 35.000. Ternyata profit. Ya, profit. Berapa profitnya? Ya, koneksiku lagi agak jelek nih kayaknya nih. Ya. Profit 25.000. Lumayan. Kita ambil posisi buy lagi. Ini kayaknya gak bakalan trading sering deh, karena lumayan lemot koneksinya. Ini aku ambil posisi buy lagi sekali. Nah ini sebenarnya sistemnya ini aku pakai kompensasi berjalan. Sebenarnya ini nggak bagus ya buat money management kita, tapi kadang-kadang ada baiknya juga. Ada baiknya kenapa kita jadi bisa kompensasi di satu candle, tapi itu bahaya juga. Bahaya kalau kita psikologinya nggak bagus, ujung-ujungnya jadi barbar. Oke, ternyata profit yang 35.000. Nah jadi kan tadi loss yang di 14.000, tapi ternyata pas kompensasi kedua, kompensasi yang pertama 35.000 profit, jadi nggak loss jadi hitungannya. Oke, nih ini tadi aku open posisi 14.000 itu loss, terus aku open posisi lagi di satu candle yang sama itu 35.000, jadi masih profit beberapa. Oke, jadi kita coba lihat. Nah ini kan sebenarnya trennya kalau kita lihat dari sini ya, SAR parabolik itu udah naik. Terus kalau kita lihat di 15 detik galau. Di 15 detiknya galau, nggak jelas mau kemana. Kita lihat 5 menit turun, sepertinya akan turun. Di 15 menitnya juga bahkan turun. Kita lihat lagi. Prediksiku sih bakalan merah sih ini candle sih. Seharusnya tadi sih open posisi pas pergantian. Nah aku itu paling senang trading itu di jam-jam segini ya, jam-jam 12, jam 1 sampai jam 4 pagi lah tradingnya. Kenapa? Karena anak-anak udah pada tidur, jadi lebih enak aja, lebih tenang. Istri udah pada tidur, jadi nggak ada yang gangguin lah, lebih relax. Oke, jadi perkiraan masih bakalan turun. Kita coba open posisi sell. Wow, sinyalnya luar biasa. Itu delaynya sekitar 3 detik lebih tuh tadi kayaknya, sekitar 5 detik. Kita siapin kompensasi. Sebenarnya ini nggak dianjurkan, tapi boleh kita lakukan ya.
Sepertinya bakalan terus naik nih, tapi bisa jadi juga bakalan turun. Ayo turun. Enggak, kita lihat di sini. Oke, pergerakannya udah mulai naik. Kita ambil posisi buy sekali. Oke, jadi kalau ini loss, aku stop karena aku mau nerapin money management yang bagus ya. Jadi ini aku mau kasih contoh buat teman-teman trading di luar sana. Itu trading itu kan resikonya gede, jadi kita harus cut loss ya. cut loss dalam artian ketika kita loss itu kita harus stop loss di kompensasi ketiga. Ketiga berarti yang ini ya, yang 218. Tapi kebiasaanku itu di loss yang 87.000 itu aku bakalan balikin ke 14.000 lagi. Oke, semoga ini profit. Jadi kita harus atur money management sebaik-baik mungkin ya, karena ini uang asli loh, ini bukan uang mainan, bukan uang monopoli. Oke, profit. Oke, jadi udah dapat sekitar 300.000 hari ini. Oke, jadi karena kebetulan susunya si Harsha udah habis, pampersnya juga udah habis, keperluan dapur juga harus diisi kan karena pandemi ini, jadi harus kita tarik. Oke, ini hasil tradingku hari ini. Sorry, sekarang tanggal 21 jam 3 pagi nih ya. Jam 3 pagi aku loss sampai di kompensasi yang ke ini loss. Tapi aku dapat balas di sini, di ini aku buka 3 perdagangan nih, yang 141, terus di 218 1, terus aku balikin lagi ke 14.000. Jadi kita harus benar-benar atur money management. Karena apa? Karena money management itu ujung-ujungnya nanti efeknya itu ke psikologi kita. Jadi misalnya kalau kita dengan modal 4 juta misal, kalau kita punya manajemen yang buruk, misalnya kita open posisinya anggap dari 700.000, kalau kita loss kita nggak bisa kompensasi dong, karena kita udah loss sekitar 10% dari modal. Jadi kalau kita kompensasi itu terlalu beresiko gitu. Jadi nggak apa-apa kita profitnya kecil-kecil, yang penting konsisten aja ya. Terus apa lagi? Oke, itu aja sih kayaknya buat teman-teman di grup Dewata Trader juga. Semoga bisa profit konsisten juga. Sebenarnya sih ini udah enak sih sebenarnya sih, tapi kita cukup sampai di sini aja karena kita modal awalnya itu cuman 3.060.000. Itu depositnya pada tanggal 19 Juni. Terus sekarang di tanggal berapa? Di tanggal 22. Di tanggal 22 itu sudah jadi 4.200.000. Artinya kita udah profit sekitar 1.200.000-an lah, sekitar 1.140.000 selama 3 hari. Itu udah lumayan banget lah untuk masa-masa sekarang ini, pandemi yang bikin semua orang serba susah. Jadi kita dapat uang segitu itu udah cukup banget. Kemarin juga withdraw juga 3 juta ya, jadi aku rasa udah cukup dulu. Sekarang kita tarik
Kita tarik dulu. Jadi kita tarik 1 juta aja. Jadi karena buat beli susu, pampers, sama keperluan lainnya. Oke, buat info juga teman-teman yang pakai BRI itu masih belum bisa ya. Masih belum bisa. Kita close aja. Kita pakai internet BCA. Kita withdraw 1 juta. 10 juta ya. 1, 2, 3, 1 juta. BCA internet banking ya. Bank account holder itu Imadewisa. Kemudian aku ambil gini dulu. Ambil nomor bentar, aku ambil nomor rekening. Maklum ya, nggak hafal soalnya. Aku ambil nomor rekening, kita withdraw 1 juta rupiah. Oke, jadi kita withdraw 1 juta. Kita cari. Kita continue trading. Kita lihat. Oke, on proses. Jadi kita udah deposit di 3.060.000. Kita withdraw profit selama 3 hari ini sejauh 3 juta. Kita profitnya 1.200.000-an. Kita withdraw 1 juta aja buat keperluan dapur, kasih belanja istri. Oke, jadi segitu aja. Selamat malam, semoga semuanya bisa mulai trading di akun real ya, karena ini sangat-sangat menjanjikan sih bagiku. Oke, segitu aja. Selamat malam, selamat istirahat. Salam buat keluarga semua di rumah. Tetap jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga diri, karena di luar sana sedang virusnya banyak banget. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat malam.